Halo guys, welcome back. Gimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga semua kita yang ada di sini itu selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang TWK HOTS. Di sini kita akan bahas soal jumlahnya 30 soal. Ini sesuai dengan jumlah nanti pada saat diujikan sehingga teman-teman bisa menguji langsung kemampuan. Teman-teman di sini harus bisa minimal menjawab benar 13 soal dari 30 soal agar dikatakan lulus passing grade. Oke, di sini dalam penyampaian 30 soal ini saya hanya akan bacakan soalnya. Contohnya seperti ini. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Dalam bidang politik, contoh keterbukaan dari ideologi Pancasila adalah, maka jawaban yang tepat adalah, nah nanti akan ada jeda sekitar 3 detik, teman-teman bisa lihat dari sini, ini akan berkurang. Nah, kemudian langsung saya sebutkan jawabannya adalah A, musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kemudian akan saya jelaskan alasannya mengapa jawabannya A. Jadi buat teman-teman yang masih butuh waktu untuk menjawabnya, silakan di pause ya, agar video ini tidak terlalu panjang. Nah, di sini sebagai informasi, soal-soalnya saya ambil dari 3 sumber, yaitu Ayo CPNS Platinum, Bisa CPNS VIP, dan buku saya dengan Mas Pingli. Ya, kali aja mungkin dari teman-teman ada yang bingung mulai dari mana, bisa coba dari Ayo CPNS, Bisa CPNS, atau dari buku saya dan Mas Pingli. Ya, ini juga sekalian spoiler ya, soal-soalnya yang menurut saya cukup bagus, hot ya. Nah, apa beda Ayo CPNS dengan Bisa CPNS? Ya, kalau Ayo CPNS itu mempunyai banyak paket ya, mulai dari gratisan sampai dengan bimbel tatap muka eksklusif. Di sini yang paling favorit adalah yang Platinum. Teman-teman bisa coba gratis 1 kali. Kalau tertarik coba Platinum, masukkan kode referral diskon ya. Maka akan ada ekstra potongan sehingga teman-teman hanya membayar 249.000 aja. Jika teman-teman nanti mau upgrade ke yang tatap muka online, teman-teman hanya bayar selisih aja. Jadi nggak ada ruginya beli paket manapun ya gitu. Jangan lupa masukkan kode referral diskon dimanapun itu paket-paketnya. Ini bisa menambah potongan. Ya. Sementara kalau dari bisacpns.com itu sama dengan paket Ayo CPNS yang premium. Namun Bisa CPNS punya aplikasi Android sehingga teman-teman yang memiliki ponsel Android bisa langsung menginstalnya dari Play Store gitu ya. Nah, agar nggak repot ngetik-ngetik ulang linknya, teman-teman bisa langsung lihat pada deskripsi video ini ya. Sudah saya sematkan link pendaftarannya. Silakan coba 1 kali gratis tryout. Kalau tertarik bisa upgrade. Oke? Nah, di sini teman-teman satu lagi sumbernya adalah dari buku Pingli dan saya. Ya. Ini bukunya sudah rilis hanya di Shopee aja mesennya. Teman-teman nggak hanya dapat buku tapi dapat bonus Zoom meeting eksklusif. Teman-teman juga dapat grup Telegram ya. Dan juga ada bonus-bonus lainnya yaitu ada ebook soal, ada bahas tips trik, ada juga konsultasi mentor. Nah, di sini untuk harganya saat ini itu 159.000 dan promo menjadi 149.000 sampai dengan tanggal 12 Maret ini. Ya. Jadi, sebelum tanggal 12 Maret, teman-teman masih bisa ambil atau klaim voucher 10.000-nya. Nah, dan yang paling menarik adalah nanti di sekitar tanggal 20 Maret kita akan buka bimbel tatap muka online bersama saya, Pingli, dan mentor TWK. Jadi, buat kamu yang memiliki buku ini, akan mendapatkan harga spesial ketika ikut bimbel online tatap mukanya. Jika teman-teman berminat, silahkan WA aja ke nomor saya di sini atau ada di deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Soal 1. Pada tanggal 8 Agustus 1967, di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara, yakni dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN, atau yang dikenal dengan deklarasi Bangkok. Pada pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Keterlibatan Indonesia di kancah internasional dalam peristiwa ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ke. Maka jawaban yang paling tepat adalah
B. Sila kedua. Ya, yang namanya kerjasama atau pertemuan yang melibatkan hubungan multilateral sesuai dengan sila kedua. Khususnya pada butir mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Hal ini juga didasarkan dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang membahas tentang internasionalisme, yang akhirnya jadi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut lagi. Soal 2. Peraturan di bawah ini merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antara integrasi nasional dan pelanggaran hak dan kewajiban adalah, maka jawaban yang tepat adalah C. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Ya, yang namanya integrasi nasional adalah penyatuan ya, integrasi bersatu untuk menciptakan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Atas apa? Atas kebudayaan Indonesia yang beragam. Ya, jadi dari budaya yang beragam disatukan. Namun, apakah hubungan antara hak dan kewajiban dengan integrasi? Ya, di soal ini hubungannya adalah setiap orang itu punya hak yang sama. Misalnya, hak untuk mendapatkan pembangunan yang merata. Ketika di suatu daerah, ternyata pembangunannya tidak merata dibanding daerah lainnya, bisa aja orang daerah tersebut atau masyarakat daerah tersebut itu merasa dibeda-bedakan. Sehingga ia kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Seperti misalnya membayar pajak, karena dianggap tidak adil. Oleh karenanya, di sini haruslah seimbang ya. Hak dari setiap orang itu haruslah sama dan juga kewajibannya. Harus seimbang antara hak dan kewajiban. Karena jika tidak akan menyebabkan disintegrasi, yaitu lawannya integrasi adalah pemisahan. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal 3. Saat ini sangat rentan terjadi disintegrasi bangsa yang dapat menghancurkan negara. Sehingga perlu adanya penguatan nilai-nilai nasionalisme guna memperkuat dan menyatukan bangsa Indonesia. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena B ya, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Kita lihat di sini teman-teman. Mungkin untuk jawabannya opsi A akan kita coret. Opsi B kita tahan, opsi C kita tahan, opsi D kita coret ya, kurang cocok. Dan juga opsi E kita coret. Nah, antara B dan C. Kalau C ini artinya labeling, artinya penamaan ya untuk generasi muda itu menjadi hal-hal yang jelek lah gitu ya generasi muda. Nah, kalau dibandingkan dengan opsi B, generasi muda mengalami kepudaran itu kenapa? Karena memang menganggap nasionalisme hanya sebatas perjuangan secara fisik. Jadi lebih cocok ke opsi B ya. Opsi C ini belum tentu ya. Setiap generasi muda itu punya label buruk gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Soal 4. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, dan diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Ini bisa teman-teman lihat pada pasal 8 ayat 3 UUD 45. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, dan diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas presidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali, maka jawaban yang paling tepat adalah D.
menjaga sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di sini sudah jelas ya untuk pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagai maksud adalah melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Oke, kita lanjut lagi. Soal 6. Posisi Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sulit untuk menghindari diri dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Sejarah membuktikan, banyak negara asing memberi pengaruh budaya kita, tetapi dalam perjalanan sejarah kemudian, pengaruh budaya asing tersebut memunculkan kebiasaan dengan segala akibat negatifnya. Pemahaman Pancasila sangat berperan penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini diwujudkan dengan salah satu fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing adalah sebagai. Maka jawaban yang paling tepat adalah B ya, kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa berfungsi untuk menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini ada cukup banyak ya tentang fungsi-fungsi Pancasila. Di antaranya sebagai dasar negara, pandangan hidup, kepribadian bangsa, jiwa bangsa, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur, falsafah hidup, cita-cita dan tujuan bangsa, serta ideologi bangsa. Di sini silakan teman-teman dalami lagi dan silakan cari tahu ya contoh-contoh dari fungsi-fungsi Pancasila berikut ini. Oke, juga di sini saya lupa sampaikan, sebagai informasi di pojok kanan ini ada logo-logo ya, mungkin Ayo CPNS, bisa CPNS atau buku saya. Itu menandakan soal ini saya ambil dari sumber tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Soal 7. Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang jenius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna, sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu. Ia hidup melarat. Itulah tulisan Willem Schermerhorn, seorang pejabat Belanda, dalam buku harian Schermerhorn saat mengomentari H. Agus Salim. Faktanya memang demikian. H. Agus Salim selalu bersahaja. Nilai-nilai integritas yang dapat dipetik dari kisah H. Agus Salim di atas adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Sederhana. Sederhana adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sederhana lebih menekankan pada aspek gaya hidup, bukan pada usaha yang dilakukan oleh seseorang. Tepat ya, H. Agus Salim tadi ini adalah gaya hidupnya yang melarat. Bukan berarti dia tidak punya usaha. Di sini dia cukup pintar ya, punya 9 bahasa yang dikuasai. Artinya, usaha untuk mencapai kesuksesan tidak boleh sederhana, tapi harus maksimal mungkin dilakukan. Baiklah, soal berikutnya. Soal 8. Surat tilang untuk Sultan. Selamat pagi. Brigadir Royidin, seorang polisi, memberi hormat dengan sikap sempurna. Boleh ditunjukkan Rebewes? Kata Royidin. Ia meminta surat mobil berikut surat izin mengemudi kepada Sultan. Sultan pun tersenyum dan mengeluarkan Rebewesnya. Nah, pada saat itulah sang polisi baru sadar bahwa pria tersebut adalah Sultan. Brigadir Royidin pun gugup bukan main. Namun hanya sekejap, karena tidak lama dia pun mencoba memperbaiki nilai wibawanya sebagai polisi. Bapak melanggar verboten. Tidak boleh lewat di sini. Ini satu arah. Nilai-nilai integritas yang dapat dipetik dari kisah Brigadir Royidin di atas adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Berani. Brigadir Royidin dinilai sebagai seorang polisi yang berani dan tegas. Mengapa? Karena dia dengan cepat dapat mengatasi rasa takutnya dan segera mengatakan bahwa Sultan melanggar aturan. Sekali lagi, dia berani karena berhasil mengatasi rasa takutnya. Oke? Nah, di sini teman-teman sebagai informasi, untuk nilai-nilai integritas itu ada 9 ya. Mulai dari jujur sampai dengan adil. Gampangnya, Ju, P, mandi,
taker sebedil. Itu ya. Jupe mandi taker sebedil. Silakan baca. Jujur artinya lurus hati, tidak bohong, tidak curang. Peduli, mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Disiplin, taat pada aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tanggung jawab, siap nanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Kerja keras, gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Berani, mantap hati dan percaya diri, tidak gentar menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya. Ini tadi Brigadir Rosidin ya. Kemudian adil, berlaku sepatutnya, tidak semenang-menang. Nah, ini sumbernya adalah dari buku Orange. Silahkan teman-teman download aja di deskripsi video ini ya. Baiklah, soal berikutnya. Soal 9. Salah satu proklamator kita, Bung Hatta, dikenal dengan gaya hidup yang sederhana. Sampai akhir hidupnya, Bung Hatta tidak pernah dapat membeli sepatu Bali yang didam-damkannya. Padahal, sepatu Bali adalah sepatu yang bergengsi pada tahun 1950-an. Sikap yang ditunjukkan Bung Hatta sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama, maka jawaban yang paling tepat adalah ya, sudah jelas ya, sila kelima. Sikap sederhana yang ditunjukkan oleh Bung Hatta adalah pencerminan dari Pancasila terutama sila kelima. Pada butir tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi sini Hatta menjunjung tinggi gaya hidup sederhana yang dapat menjauhkan diri dari sikap atau keinginan memperkaya diri sendiri atau korup. Perbuatan ini adalah cerminan bagaimana Hatta tidak mementingkan kesejahteraan sendiri, melainkan lebih mementingkan kesejahteraan rakyat. Oke, jadi sudah jelas ya, sila kelima. Baiklah, soal berikutnya. Soal 10. Nasionalisme sebagai salah satu paham untuk mengingatkan generasi muda akan kegigihan usaha para pejuang Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Jasa para pahlawan memang harus dikenang, namun dikenang saja tidak cukup. Para pahlawan bangsa yang telah gugur tentu akan bangga bila perjuangan mereka diteruskan oleh generasi saat ini, karena perjuangan mereka belum selesai. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah B ya, perselisihan ideologi, politik, dan moral. Kalau kita bicara tentang opsi A ini juga masalah, tetapi masih sifatnya kedaerahan. Yang B ini sudah luas ya, menyangkut ideologi. Ya, ini menyangkut dasar negara, pandangan, dan landasan filosofis suatu negara, gitu ya. Kalau yang C ini kurang ya. Yang D ini juga kurang, bisa jadi tapi kurang juga dibanding yang B. Dan yang E ini juga kurang ya. Jadi yang paling tepat adalah B ya, perselisihan ideologi, politik, dan moral. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 11. Amandemen UUD 45 pertama kali dilakukan pada 1999 atau setelah Orde Baru pimpinan Soeharto berakhir seiring terjadinya reformasi tahun 1998. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap UUD 45. Proses amandemen 1 UUD 45 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama. Di antaranya, maka jawaban yang paling tepat adalah kekuasaan presiden yang terlalu dominan. Perubahan fundamental yang terjadi pada amandemen pertama UUD 45 antara lain, pertama pergeseran kekuasaan yang membentuk undang-undang dari presiden ke DPR. Yang kedua, pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 kali masa jabatan. Jadi tidak seumur hidup lagi. Oke, silakan teman-teman cari tahu lagi ya. Apa aja alasan utama dari perubahan atau amandemen UUD 45? Ada 4 kali amandemen ya. Itu teman-teman browsing aja langsung dapat jawabannya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 12. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Kewajiban warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak termasuk kewajiban warga negara seperti yang diatur dalam UUD 45 adalah, maka jawaban yang tepat adalah D ya, mendapat perlindungan hukum.
Yang A ini adalah kewajiban kita menjaga fasilitas umum. Yang B juga kewajiban menghormati HAM. Membayar pajak juga kewajiban. Mendapat perlindungan hukum merupakan hak, ya. Serta menggunakan bahasa Indonesia adalah kewajiban. Oleh karenanya, jawaban yang paling tepat adalah D. Mendapat perlindungan hukum. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 13. Rendra diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri melalui beasiswa dari Kemenkyu. Setelah menyelesaikan pendidikan magister, ia kemudian melanjutkan pendidikan doktor hingga meraih gelar PhD. Pada saat luar negeri, ia pun sebenarnya mendapat tawaran untuk jadi tenaga pengajar di salah satu universitas. Namun, ia tolak. Rendra lebih memilih kembali ke Indonesia sebab ia memenuhi janji yang disyaratkan dalam beasiswa untuk mengabdi ke Indonesia pasca menyelesaikan studi. Narasi tentang sosok Rendra telah memberikan contoh pada kita tentang pentingnya sikap. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah A ya, integritas. Di sini sebenarnya ada dilema ya antara integritas atau nasionalisme. Nah, di sini di soal si Rendra itu kata kuncinya adalah ini Rendra ya, Rendra ini harusnya. Rendra itu memilih kembali kenapa? Karena ia memenuhi janji. Ya, berarti di sini sesuai ya antara apa yang ia pikirkan, ucapkan dan perbuat dan dia memenuhi janjinya gitu. Kalau tadi alasannya karena dia merasa balik itu ingin membangun Indonesia ya, mengembangkan ilmu Indonesia, itu adalah nasionalis. Tapi karena dia hanya memenuhi janji di sini soalnya karena memang kewajibannya syarat gitu, maka lebih tepat adalah integritas. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 14. Masa persidangan kedua BPUPKI berlangsung mulai tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945, berlangsung 7 hari. Dengan substansi dan inti pembahasan dalam persidangan dititikberatkan pada pembahasan tentang maka jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah A ya. Pembahasan UUD Negara Indonesia. Masa sidang pertama dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Berlangsung 4 hari dengan pembahasan pada itu ya tentang landasan filosofis yakni dasar negara. Kemudian sidang keduanya itu titik beratnya kepada pembahasan UUD Negara Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 15. Di sini ada peran Indonesia di PBB dalam tabel yang A ini dan peran di ASEAN. Pertama, ada Malik jabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Kedua, mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB. Ketiga, terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan ya, Dewan Keamanan. 4, Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM. Yang untuk B-nya, peran di ASEAN, memegang peran penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Kedua, Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi. Ketiga, negara-negara ASEAN menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Ya, di sini pertanyaannya, pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berdasarkan alinea pertama UUD 45, peran Indonesia diimplementasikan pada nomor maka jawaban yang paling tepat adalah C ya, A2, A3, dan B1. Di sini, kaitannya dengan alinea pertama. Bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang hak, bicara tentang peri kemanusiaan dan keadilan. Ya, yang A1 ini tidak cocok ya. Yang 2 ini cocok ya untuk perdamaian. Yang ketiga ini Dewan Keamanan cocok ya. Yang keempat ini cocok juga ya tentang HAM. Yang B1 tentang keamanan dan stabilitas bisa. Yang nomor 2 ini tidak bisa dan negara ASEAN menyepakati tidak juga ya. Jadi di sini opsi jawabannya adalah di 2, 3, 4, dan 1. Kita lihat di sini yang ada 2, 3, 4, dan 1. Ya, yang paling cocok adalah yang C ya teman-teman. Karena di sini yang D, 3, 4-nya temannya adalah 3 di sini. Tidak cocok yang opsi D. Ya, sudah jelas. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 16. Pada tahun 1949, Sekar Maji Marijan Suharto Suryo
mendirikan NII atau Negara Islam Indonesia, atau yang kenal dengan nama Darul Islam. Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia menjadi negara teokrasi ya, atau negara berdasarkan agama sebagai dasar negara. Gerakan ini berkembang ke berbagai daerah misalnya Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Gerakan ini dapat dipadamkan ketika tokohnya Kartosuwiryo tertangkap dan jatuhi hukuman mati pada tahun 1962. Gerakan politik seperti ini tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke, maka jawaban yang paling tepat adalah C ya, sila ketiga. Nah, di sini NII atau Negara Islam Indonesia adalah sebuah gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Hal ini tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Pada butir mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga bisa dikatakan sebagai gerakan separatis, karena berdampak pada konflik dan perpecahan. Oke, jadi jawabannya adalah sila ketiga ya. Soal berikutnya, soal 17. Hubungan pemerintah pusat dan daerah pada hakikatnya adalah pembagian kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan, maka jawaban yang paling tepat adalah B ya, keragaman daerah. Di sini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 81, bahwasanya hubungan tersebut wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Oke, jawabannya B. Kita lanjut lagi. Soal 18. Nah, kalau jumpa soal seperti ini, baca dulu ya apa yang tanya. Berdasarkan kasus di atas, yang belum mencerminkan tujuan dari penegakan hukum. Oke, kita baca aja dari awal ya, berarti kalau gitu. Bahaya paling besar yang dapat mengancam stabilitas nasional adalah apabila masyarakat kehilangan kepercayaan pada upaya penegakan hukum, yang tak mampu menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan keadilan di hati masyarakat. Potret yang merisaukan masih saja tampak di depan mata kita, yakni begitu seringnya penegakan hukum justru dilakukan dengan cara-cara melanggar asas dan aturan hukum. Contohnya adalah kasus Baik Nuril, guru di Mataram. Mahkamah Agung menerima permohonan jaksa dan menghukum Nuril 6 bulan penjara. Padahal, putusan pengadilan negeri adalah bebas dari dakwaan. Hal ini jelas melanggar pasal 244 KUHP yang menyebutkan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari MA, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada MA, kecuali terhadap putusan bebas. Artinya putusan bebas tak boleh digugat ke tingkat kasasi. Jadi putusan MA ini melanggar kepastian hukum dan langsung menjadi putusan yang tidak adil. Oke, berdasarkan kasus di atas yang belum mencerminkan tujuan dari penegakan hukum adalah maka jawaban yang paling tepat adalah E ya. MA menerima permohonan jaksa dan menghukum Bu Nuril 6 bulan penjara. Di sini adalah akar masalahnya ada pada paragraf kedua. Karena bicara tentang kasus Nuril, MA menerima permohonan jaksa dan menghukum Nuril 6 bulan penjara. Padahal putusan pengadilan negeri adalah bebas dari dakwaan. Berarti kan yang dilakukan MA ini tidak sejalan dengan putusan pengadilan negeri, gitu ya. Jadi di sini MA melanggar kepastian hukum. Jadi akar masalahnya adalah MA ini yang menerima. Jadi jawabannya sudah jelas E ya, teman-teman. Baiklah, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 19. Konflik horizontal terjadi di Indonesia membesar karena dipicu oleh perbedaan. Konflik Sampit dan Sambas membesar karena ada perbedaan suku. Konflik Ambon membesar karena ada beda agama. Konflik Sampang membesar karena adanya beda aliran atau mazhab. Jika pelajari, pemicu dari konflik tersebut adalah hal-hal kecil yang dapat dikategorikan sebagai kasus kriminal biasa. Namun karena sentimen SARA, maka perkara kecil dibesar-besarkan dan perbedaan SARA menjadi katalisator. Untuk mencegah konflik atau kerusuhan horizontal yang disebabkan oleh faktor SARA, maka harus ada daya pemersatu masyarakat. Negara harus menciptakan daya pemersatu yang kuat dan tidak mudah ditembus oleh sentimen SARA. Daya pemersatu yang harus ditumbuh kembangkan adalah sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, yaitu, maka jawaban yang paling tepat adalah E. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara
sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, di sini kalau kita lihat, opsi A ini sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain ini nggak nyambung ya. Yang B ini kerukunan antar sama umat beragama. Oke, bisa, tapi tidak membahas semuanya ya. Di sini kan konfliknya bukan hanya agama aja. Suku, ada agama, ada juga aliran atau mazhab gitu ya. Jadi yang B juga kurang tepat. Yang D ini nasionalisme yang melemah di Indonesia menyebabkan perbedaan menjadi penting dan dianggap sebagai hal yang kurang bisa diterima. Yang C juga kurang pas ya. Yang D sebagai warga negara masyarakat, setiap manusia Indonesia punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ini juga kurang pas. Ya, jadi jawabannya adalah E ya teman-teman ya. Baiklah, lanjut lagi soal berikutnya. Soal 20. Nah, di sini berdasarkan ilustrasi di atas, nilai yang bisa diambil adalah, ya jadi kalau soal seperti ini, walaupun panjang harus terbaca ya teman-teman ya. Gerebek Maulud merupakan upacara tradisi peninggalan Kerajaan Demak untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini merupakan beberapa agenda yang tutup dengan pengarakan gunungan dari Keraton Yogyakarta ke halaman Masjid Agung untuk dibagikan kepada pengunjung yang sudah menunggu sejak semalaman. Hampir semua orang Jogja tentu tidak asing lagi dengan istilah gerebek. Kata gerebek berasal dari kata bahasa Jawa ya, gembrebek, yakni suara keras yang timbul ketika Sultan keluar dari keraton untuk memberikan gunungan kepada masyarakatnya. Gunungan yang berupa tumpukan hasil bumi seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan tradisional dikawal oleh pasukan keraton dengan bunyi teriakan yang bersaut-sautan serta diiringi oleh suara tembakan. Seiring berjalan waktu, nama gembrebek berubah menjadi gerebek yang semakin meriah dan antusias dari masyarakat yang juga semakin meningkat. Tradisi ini terus dilangsungkan oleh keraton hingga sekarang, meskipun mengalami pergeseran dari segi fungsi dan tujuan utama. Tradisi ini dianggap sebagai salah satu warisan kebudayaan yang terus dilestarikan oleh pihak keraton dan Pemprov DIY. Berdasarkan ilustrasi di atas, nilai yang bisa diambil adalah, oke, maka jawaban yang paling tepat adalah, ya, A ya, hubungan yang harmonis antara budaya Islam dan budaya asli Indonesia. Di sini, pada paragraf ini itu inti kalimatnya adalah di awal kalimat. Bicara tentang gerebek Maulud yang merupakan tradisi peninggalan Kerajaan Demak untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini tradisi ini juga diperjelas lagi ya, memiliki beberapa agenda, bala seterusnya gitu. Maka di sini kalau kita bisa lihat nilai-nilai yang bisa diambil adalah dari intinya mengenai hubungan harmonis antara budaya Islam dan budaya asli Indonesia. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Soal 21. Sari ingin buat IKTP. Agar cepat selesai, ia memberikan hadiah kepada petugas layanan pengurusan IKTP. Sari berharap dengan hadiah tersebut, pengerjaan IKTP miliknya jadi lebih cepat dari prosedur biasanya. Tindakan Sari ini termasuk, ya, maka jawaban yang paling tepat adalah, ya sudah jelas, gratifikasi ya. Gratifikasi adalah pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap suap apabila berkaitan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Di sini Sari menyuap petugas agar layanannya jadi lebih cepat sehingga dikatakan gratifikasi. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Soal 22. Dekret Presiden dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 dipersiapkan untuk merumuskan UUD atau konstitusi yang baru sebagai pengganti UUD 1950. Sejak tahun 1956, Konstituante merumuskan UUD yang baru, akan tetapi hingga tahun 1999, Badan Konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru. Badan Konstituante menyatakan masa reses yang tidak menentu, sehingga menyebabkan Presiden Soekarno mengambil langkah melalui Dekret Presiden 5 Juli 1999. Dengan keluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1999, maka kehidupan bangsa dan negara diatur berdasarkan UUD 45. UUD 45 kembali dilaksanakan dengan langkah menuju sesuatu bentuk pemerintahan yang dinamakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dalam UUD 45 merupakan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Fakta yang terkait dengan informasi di atas adalah, oke, maka jawaban yang tepat adalah A. Wujud kegagalan dari sistem demokrasi liberal di Indonesia. Dengan dekret ini, mulailah masa demokrasi terpimpin dan berakhirlah masa demokrasi liberal dan sistem parlementer karena salah satu penyebabnya adalah Dewan Konstituante gagal mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi negara. Ya, di sini juga bisa kita lihat ya kata kuncinya. Badan Konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru dan juga mengalami masa reses ya, artinya perekonomian tidak menentu. Oleh karenanya, ini kesimpulannya adalah wujud gagalnya sistem demokrasi liberal di Indonesia. Sehingga balik lagi ke
UUD 45. Kemudian dinamakan oleh Soekarno Demokrasi Terpimpin. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 23. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian desak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Kemudian, Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 90-an. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia pada tanggal 1 Mei 1998. Setelah 32 tahun menjadi Presiden Indonesia, sejak dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Berdasarkan informasi di atas, dapat diperoleh fakta bahwa maka jawaban yang paling tepat adalah B ya, pelajar dan mahasiswa kaum intelektual yang merupakan ujung tombak perubahan. Di sini teman-teman lihat ya, faktanya itu peristiwa Rengas Dengklok adalah penculikan oleh sejumlah pemuda. Kemudian di sini, gerakan mahasiswa ini merupakan gerakan rakyat pro-demokrasi. Berarti ini bicara tentang kaum muda ya, pelajar mahasiswa. Nah, kalau yang A ini, gerakan perjuangan pelajar dan mahasiswa sebagai kontrol pemerintahan, salah ya, tidak mengontrol pemerintahan, namun kontrol demokrasi. Yang B ini cocok, kita tahan. Yang C ini perjuangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tidak mudah diintervensi kelompok lain. Betul, tapi kurang lebih tepat ya dibanding B. Yang D ini pemuda generasi pembaru, yang memperbaiki dan memperbaharui kerusakan. Nah, ini salahnya memperbaharui kerusakan. Pemuda, pelajar, dan mahasiswa memiliki independensi sehingga tidak mudah terpengaruh. Benar, tapi di sini konteksnya adalah tentang perubahan, gitu ya. Ini soal-soal TWK rasa TKP. Tadi juga ada kita lewati soal-soal TWK rasa TKP ya. Jadi di sini menuntut kita juga untuk lebih jeli ya membaca soalnya. Karena tipe soalnya adalah HOTS. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 24. Makna dari alinea kedua pembukaan UUD 45 adalah, ya, maka jawaban yang paling tepat adalah ya, D ya. Dorongan yang kuat perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan keberhasilan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, inti dari alinea kedua ini adalah untuk menuju kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jawaban yang paling sesuai adalah antara C atau D ya. Untuk A, B, dan E kita coret. Nah, di sini untuk yang opsi C ini ada kaitannya dengan alinea ketiga ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keyakinan luhur dan seterusnya. Nah, maka di sini yang paling tepat adalah opsi D, teman-teman. Oke, clear ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 25. Perhatikan cerita berikut. Di sebuah perusahaan akan diadakan kegiatan makan bersama seluruh karyawan. Banyak masukan dari karyawan perihal pelaksanaannya. Ada yang menginginkan dilaksanakan pada hari Senin sepulang kerja. Ada pula yang menginginkan pada hari Selasa. Oleh karena pada hari Senin sampai Rabu akan ada sosialisasi terkait kemajuan perusahaan, kegiatan diundur pada hari Sabtu. Semua karyawan pun menyetujuinya. Cerita tersebut merupakan contoh peneladanan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa, yaitu, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Musyawarah mufakat. Di sini kata kuncinya adalah menerima masukan-masukan pegawai dan akhirnya semua karyawan menyetujuinya. Di sini banyak masukan ya. Dan semua setuju walaupun itu ada perubahan. Jadi ada istilah musyawarah di sini dan ada istilah mufakat karena semua setuju. Lanjut lagi soal berikutnya. Nah, sekarang bahasa Indonesia nih. Bahasa Esperanto memiliki sistem gramatika yang sistematis sehingga bebas dari pengecualian. Berbeda dengan bahasa natural yang syarat dengan pengecualian sehingga sering membingungkan. Kata yang paling tepat untuk menggantikan ketiga kata yang cetak tebal dalam kalimat tersebut berturut-turut adalah maka jawaban yang paling tepat adalah A. Tata bahasa, teratur, dan alamiah. Di sini teman-teman bisa lihat ya lebih lengkapnya dari KBBI. Gramatika itu berkaitan dengan tata bahasa, sistematis lebih tepat pada teratur, dan natural adalah alamiah. Maka jawabannya adalah A ya.
Baik, soal berikutnya, soal 27. Bacalah kalimat berikut ini. Wali Kota Jakarta Timur menghadiri peresmian kantor baru di Kelurahan Rawamangun pada hari Kamis. Kesalahan huruf kapital pada kalimat tersebut terdapat pada, ya, maka jawaban yang paling tepat adalah, ya, maka jawabannya adalah E ya, Jakarta Timur, Kelurahan Rawamangun, dan hari Kamis. Di sini yang salah adalah, kita lihat dari kalimatnya di sini. Wali Kota Jakarta, huruf W-nya sudah betul ya, huruf awal kapital, Jakartanya nama tempat, huruf besar. Namun Timur ini bagian dari Jakarta ya, jadi huruf T-nya harusnya besar. Jadi ini salah, Jakarta Timur. Menghadiri peresmian kantor baru di Kelurahan Rawamangun. Nah, ini menunjukkan nama tempat ya, jadi huruf K-nya kelurahan harusnya besar juga. Jadi ini salah teman-teman. Pada hari Kamis ya. Di sini harusnya hari Kamis K-nya ini menunjukkan hari huruf besar namun hanya adalah huruf kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Harusnya Jakarta T-nya huruf besar, kelurahannya K huruf besar, hanya adalah huruf kecil. Selengkapnya teman-teman bisa lihat di sini dari PUBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, kalau teman-teman mager, silakan aja download dari deskripsi video ini ya. Ada beberapa materi yang saya lampirkan. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 28. Cermati kalimat berikut. Untuk sukses dalam usaha perikanan, ia tekun baca buku yang berjudul Cara Merawat Ikan Patin dan Ikan Bandeng di Air Payau. Penulisan judul buku yang sesuai dengan ejaan yang berlaku adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah, ya, B ya, cara merawat ikan patin dan ikan bandeng di air payau. Di sini untuk penulisan dari judul, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah. Kecuali ada kata depan atau sambung, seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi setiap ada kata sambung itu teman-teman harus gunakan huruf kecil ya. Jadi di sini cara, judulnya adalah cara. Ini huruf C-nya harusnya besar ya karena di awal. Cara. Merawat ini M-nya harus besar, ikannya huruf besar, P-nya huruf besar, dan-nya tetap huruf kecil. I-nya lagi huruf besar, B-nya huruf besar, D-nya huruf kecil, A-nya huruf besar, dan P-nya huruf besar. Berarti yang B ya, yang paling tepat ya. Yang A ini salah, ini salah ini. Semua salah di sini ya. Yang C juga salah ya. Yang D juga salahnya di sini. Yang E ini salah juga, di sini juga salah, ada beberapa yang salah. Ya, maka jawabannya adalah B. Oke, lanjut lagi. Soal 29. Cermati kutipan novel berikut dengan sesama. Begitu pula sekolah, Burlian, Pukat. Sama seperti nanam pohon, pohon masa depan kalian. Semakin banyak tanam, semakin baik pelihara. Maka pohonnya akan semakin tinggi menjulang. Dia akan menentukan hasil apa yang akan kalian petik di masa depan. Menentukan seberapa baik kalian akan menghadapi kehidupan. Kalian tidak mau seperti bapak, bukan? Tidak sekolah, tidak berpendidikan, tidak punya pohon raksasa yang dari pucuknya kalian bisa melihat betapa luasnya dunia. Menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kau akan memiliki kesempatan itu, Burlian. Karena kau berbeda. Sejak lahir kau memang sudah spesial. Juga kau, Pukat. Karena kau anak yang pintar. Burlian, karya Terlie, 2015 halaman 30. Kalimat ulasan yang sesuai dengan pesan dari novel tersebut adalah, ya, maka jawaban yang paling tepat adalah, ya, C ya. Novel ini menarik karena dapat membangkitkan semangat siswa untuk sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, salah satu dari ulasan atau resensi ya adalah tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan ataupun kekurangan karya yang diulas dalam resensi. Nah, di soal ini menceritakan tentang ini ya, semuanya adalah keunggulan. Jadi mana yang keunggulannya sesuai dengan konteks dari novel di atas, cuplikannya. Di sini kata kunci adalah sekolah. Berarti ada siswa gitu ya.
Jadi opsi A ini kurang tepat adalah semangat pemuda, menggapai cita-cita setinggi mungkin. Karena kalau sekolah kaitan dengan pendidikan. Yang B ini kurang tepat juga. Yang C ini berkaitan ya dengan siswa, ada sekolah tadi, dan juga untuk ilmu kaitan dengan sekolah. Yang D ini juga kurang cocok, dan yang E ini juga kurang. Maka jawaban yang paling tepat sesuai konteks adalah C ya. Novel ini menarik karena dapat membangkitkan semangat siswa untuk sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Baik, lanjut lagi ke soal terakhir. Soal 30. Setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli papaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak dipercaya. Ilustrasi yang tepat untuk bait pantun tersebut adalah, ya, maka jawaban yang paling tepat adalah, ya, C ya. Semenjak saat itu, aku tak mau lagi meminjamkan uang padanya. Kapok. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya makna dari pantun ini, yaitu sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak percaya. Berarti, sekali aja kita berbohong atau tidak jujur ya, maka seumur hidup lagi tidak akan percaya. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang kalau A ini kurang pas. Yang B ini juga. Yang C ini semenjak saat itu aku tak mau lagi minjam uang padanya. Kapok. Berarti kan di sini sudah ada ketidakpercayaan ya, sehingga tidak mau lagi untuk memberikan kepercayaan tersebut ya. Yang D ini juga tidak pas. Yang E ini juga kurang pas. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Oke, sampai sini siapa yang betul semua? Ya, silakan teman-teman rekap betul berapa dan salah berapa. Dan tuliskan di kolom komentar ya. Di sini teman-teman harus minimal benar tadi saya sampaikan 13. Agar dapat lulus passing grade. Baiklah, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa teman-teman follow IG saya @fandiarya. Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar CPNS. Jarak antara mimpi dan kenyataan disebut dengan tindakan. Jadi jangan hanya bermimpi, namun jadikanlah mimpi itu menjadi kenyataan melalui tindakan. Ya, semoga teman-teman semua di sini tetap semangat dan semoga dimudahkan jalannya menuju ASN di tahun ini. Baiklah, saya Fandi AP, undur diri dulu. Saya mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.